satu, bansos rumah tidak layak huni, yaitu untuk rehab rumah. Yang kedua, bantuan sosial untuk disabilitas, bantuan sosial untuk anak telantar, bantuan sosial untuk usaha ekonomi produktif perorangan. Itu tuh ibu-ibu yang berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Nah, itu. Yang kelima apa bansos kita lagi? 4 aja. Lansia itu masuk mana? Kalau lansia tuh sebenarnya dulu tuh ada bansos kita untuk lansia, tapi menurut Kemensos, peraturan Kemensos, lansia yang dibantu tuh harus lansia yang produktif. Setelah kita cari lansia kita yang produktif tuh nggak ada lagi. Kalau dulu kita lansia kita bantu 2.400.000 untuk pembelian permakanan mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, sekarang ini ada aturannya bansos untuk lansia tuh untuk lansia yang produktif seperti lansia yang masih bekerja, penambahan pemodalan seperti UWEB gitu. Nah, kalau untuk bantuan lansia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tuh nggak ada lagi. Jadinya kita memang sudah tidak ada lagi, Bu? Iya, karena aturannya itu tuh harus untuk lansia produktif. Pak, jelaskan Pak yang mana Pak? Ini kan data set ini online. Nah, apabila ada misalnya usulan, bagaimana caranya Pak? Jadi kalau kan jalur formalnya tadi melalui Pemda atau melalui desa nih. Nah, keduanya masyarakat tuh ada jalur partisipasi namanya aplikasi cek bansos punya Kemensos. Nah, itu ada 2 menu, usul dan sanggah. Bisa mengusulkan. Jadi misalnya kalau kita atau tetangga kita merasa versi kita layak, usulkan melalui aplikasi itu. Nah, kemudian atau penyanggah, seharusnya kada layak dapat PKH nih, kalau punya aset apa, sanggah di situ. Nah, itu online Pak, dia internet lah. Saat ini udah 500 ribuan yang di Kemensos masuk untuk urusan. Nah, itu maksudnya data lagi ke daerah untuk verifikasi lagi. Itu aksesnya bisa dianu lah, langsung lah. Yang pribadi masing-masing kita bisa masuk ke Kemensos. Bisa di handphone, bisa dianu lah. Iya, karena aplikasinya versi mobile tadi Pak. Oh. Play Store Android. Namanya apa tadi Pak? Cek bansos. Cek bansos nih. Oh iya. Nah, termasuk misalnya tadi ada lagi yang menu baru karena dikesan itu pembaruan data Pak. Misalnya nih sebenarnya ini like bansos PKH cuman desinya 5 Pak. Kan PKH itu desi 1 sampai 4, memang nggak boleh, cuman sembako sama BPJS. Nah, karena layak dapat PKH minta pembaruan data namanya. Untuk pembaruan data itu bisa dia lakukan cek ulang lagi. Mas biasanya hitungan aset yang ada pas. Nah, sebutin Pak, data itu penerima manfaat ini, apakah semua data ada di data sen Pak? Semua kecamatan di Kota Baru? Datasen itu sebenarnya data penduduk. Data penduduk. Selama data kependudukan ini tidak ada masalah, pasti ada terdaftar. Bisa Pian nih, dicek di depan bisa Pian desil berapa. Pian masuk desil berapa? Desil berapa. Nah, kalau di desa itu bisa mengcover yang KTP wilayah individual. Berarti total itu desil berapa kelihatan. Berarti penerimaan itu ada semua di situ Pak? Ada, cuman kada bisa di download, bisa cek satu-satu aja. Oh, ke desa bisa juga langsung lah. Oh iya, kan di desa Kan tadi dua jalur tadi Pak, desa sama yang aplikasi versi masyarakat sama formal. Dua jalur. Jadi nggak kaku datang nggak kaku. Cara merubah data itu bagaimana Pak? Misalnya I-nya itu sudah kada layak mendapatkan. Nah, kita kita rubah itu ya, apa caranya Pak? Nah, itu tadi Pak, sudah seperti yang dijelaskan tadi, kan ada usulan. Kalau tinggalnya nggak ada paham selesai. Jadi kan gini, kan usulan perubahan data itu kan bisa dari desa, pemerintahan daerah, dan bisa dari mandiri. Nah, itu ada mekanismenya Pak. Kalau dari desa tadi ada yang melalui musdes apa segala. Kalau dari mandiri kan melalui usul cek bansos. Nah, itu nanti datanya akan dikumpulkan di BPS. Nah, data-data usulan itu akan dilakukan ground check lapangan. Nanti setelah diadakan ground check lapangan, keluarlah desil Pak, keluarlah apa? Kalau sudah di ground check nanti belum tahu tadi, Yang terakhir ya desilnya. desil. makanya belum tahu. Jadi paling kada kalau misalnya belum nyambung nanti nggak ketemu nih Pak. Kalau mekanisme pengusulan sampean belum tadi paham nggak ada nyambung nih. Data tadi, jadi
semenjak bulan Februari kan kita sudah memigrasi data dari DTKS ke DTSEN. Jadi DTSEN itu gabungan dari seperti dijelaskan tadi, gabungan dari DTKS, data P3KE dan data Reksosek. Nah, jadi kewenangan untuk mengupdate data itu ada ranahnya pada BPS. Kita di dinas sosial, di desa itu ranahnya mengusulkan. Nah, kemudian usulan itulah yang nanti akan di-ground-check. Nah, nanti yang di-ground-check usulan itu adalah dari Kementerian Sosial melalui pendamping PKH masing-masing. Jadi untuk yang desain ini nanti setiap 3 bulan itu akan diupdate, Pak. Jadi tidak seperti dulu, jadi diupdate berdasarkan dari usulan desa dan nanti datanya dari BPS yang akan diserahkan ke Kemensos, kemudian akan di-ground-check untuk layak atau tidak, apakah ini nanti masuk, apakah keluar, gitu Pak. Usulan dari desa itu kan ada usulan dari desa Kemarah. Nah, apakah sama dengan BPS itu dia melakukan anu juga Pak ke lapangan, mendata juga dari BPS? Kan sama-sama data nih, BPS data, desa data juga untuk tadi penerima bansos tadi. Kalau sekarang ini Pak, masalah apa namanya, karena formatnya sudah DTSEN kan benar impres Pak, impres dari Pak Prabowo nomor 4 2025 bahwa pemerintah pusat itu maunya satu data, data tunggal. Nah, satu data, jadi gak ada lagi variabel-variabel lain, versi Kemensos, versi Kementerian Desa misalnya, jadi semuanya sama satu variabel. Nah, kemudian kesepakatannya kemarin variabel utama adalah digunakan melalui kesepakatan tiga lembaga. Yang pertama BPS, Kementerian Sosial dengan Bappenas. Nah, lalu diambillah yang 3 variabel tadi. Nah, muncul DTSEN, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Nah, peran DTSEN BPS lebih pada ini di Permensos itu lebih pada pengelola pemeringkatan data yang penyusunan desil. Jadi peringkat ini urutan berapa-berapanya itu BPS karena variabel utama BPS. Nah, di Kemensos itu kita pada pengelolaan terutama dana bansosnya. Nah, kemudian pemutahiran data. Nah, memang kalau potensi bentrok, tanda petik bentrok tadi kan, usulan versi data itu kejadian kalau di DTKS. Anu Bu, yang apa verifikasi data itu kewenangannya Bu, kayak apa Bu? Verifikasi data tuh sekarang ini kalau DTKS itu kan data miskinnya tuh kewenangan dinas sosial. Sekarang ini verifikasinya tuh siapa pemakai data itu memverifikasi dan meminta datanya tuh ke induknya ke BPS kan kemana minta lah. Nah, maksudnya gini Bu, kan data dari warga itu kan asalnya kan dari RT dan kepala desa. Nah, jadi kita yang menggunakan data itu memverifikasi lagi apakah benar itu. Iya, itu dinas sosial. Kalau untuk bansos dinas sosial. Nah, kayak apa Bu? PPK-nya masing-masing. Kayak apa caranya Bu supaya kita turun ke lapangan mendatangi cek itulah. Karena data yang kita minta tuh bukan data misalnya angka by name by address. Oh, nah ya. Apakah benar itu? Iya, itu kita datang. Layak atau tidak layak pula? Oh iya. Kalau untuk APBD, tapi itu bisa lah Bu. Insya Allah itu terverifikasi. Tapi kalau untuk APBN, karena datanya itu kan dari Kemensos turun ke bank, turun ke pos. Padahal kan data itu dasarnya kan Bu, data dari Kemensos itu dasarnya kan dari DTSEN. Enggak, maksud DTSEN dari desa juga kan Bu. Jadi datanya itu dari awalnya DTSEN itu dari BPS. Oh, BPS juga ya? Ya. DTSEN itu gabungan data DTKS, Resosek dan miskin P3KE, miskin ekstrem. Ya apa Bu, kan kita ada perubahan data Bu biasanya Bu tiap tahun. Nah, itu bagaimana Bu supaya yang sudah layak tadi, yang tidak layak tadi bisa berubah yang layak dan tidak layaknya itu Bu? Nah, kita dinas sosial berupaya supaya bisa memverifikasi data sampai desa. Kita membentuk kelembagaan namanya Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial.
Dan data miskin yang ada di desa itu kita masukkan dalam aplikasi DTKS yang dulu DTKS. Iya. Nah, desa itu bisa memverifikasi ini layakkah, ini tidak. Nah, itu sudah kita lakukan. Setiap desa ada itu puskesosnya. Dan ada petugasnya, Bu? Ada petugasnya, dan di petugasnya tuh diberi insentif walaupun nggak memadai 300 saja, itu kan kemampuan daerah. Itu di mana ditempatkan, Bu, orang itu, Bu? Di desa, di balai desa. Oh, di balai desanya, Nah. orang dinsos lah. Lain, orang yang ditunjuk oleh kepala desa, tapi dinsos yang di-SK-kan. Di-SK-kan oleh kepala desa, per desa, tapi per kota baru di-SK-kan oleh bupati. Tapi itu gini, Bu. Tapi gini, Bu. Ya tadi karena mungkin keluarga kepala desa tadi. Nah, itulah yang di luar Itu kayak apa tuh, Bu? kuasa kita. Itu kami meminta peran-peran pian tuh, nah kayak apa kalau untuk dinsos. Nah, itu kalau ditemukan, Bu, kayak apa, Bu, merubahnya, Bu? Kalau kami temukan itu kayak apa merubahnya? Dia laporkan, Bu, itu nak nona, kami turun ke lapangan. Nanti dirubah tuh data. Ya, kita usulkan. Oh, iya. Nah, kita kan sekarang ini yang mengelola di Bapeda sudah bikin sistem sismonet. Siapa yang akan dapat bantuan harus, kalau fisik harus ada foto awal dan foto setelah, seperti Rutilahu. Kemarin tuh saya ke Hampang, Kelumpang Barat dan Kelumpang Selatan. Di Hampang di Muara Uri kita lihat rumahnya memang layak, oke. Di Kelumpang Barat di desa Bungkukannya layak, oke. Nah, di desa Batangkulur setelah kita lihat verifikasi, mereka tuh sebenarnya layak, tapi kebijakan kepala desanya ini nih, Bu Ai, kalau sudah dapat bantuan rumahnya nih mau kami pindah ke tanahnya. Nah, kata saya oke aja dipindah, tapi kalau dipindah tuh bantuan kita kan bukan membangun rumah, rehab rumah. Uang kita cuma 20 juta, 3 juta untuk upah tukang, 17 juta untuk bahan. Kalau pian pindah ke tempat baru, pian bisa menyelesaikan sampai selesai rumah itu. Oke, nah bisa aja kami, Bu Ai, kami tambah dengan dana desa. Oke. Bikinlah surat hitam di atas putih dulu. Kami hitung-hitungan dulu, Bu Ai. Kada bisa, kata saya, soalnya kita nih kada menunggu SIPD ini 2 hari malam tadi sudah tutup. Yang miskin lama sudah, cuman nggak kenal dengan kepala desa, nggak kenal dengan RT. Ya. Kita kan Bagi lansia itu bagaimana penanganannya di sini, Bu? kalau kita tuh kan semua bantuan yang akan kita kucurkan ke masyarakat, kalau di dinas sosial tuh bantuan dari dinas sosial, bantuan yang terencana, bantuan yang hendak dikucurkan tahun depan, tahun ini sudah di-entry di RKA kita, di SIPD. Jadinya setiap bantuan tuh kita bersurat ke camat dan kepala desa, minta diteruskan ke kepala desa. Kan kita punya grup juga tuh dengan kepala desa, bahwa untuk tahun depan silakan diusulkan bantuan-bantuan yang dari kecamatan pian, dari desa pian. Nah, setelah masuk usulan proposal dari desa itu, kita ceklah ke data DTKS. Kalau sekarang DTSEN. DTSEN itu yang boleh dapat bantuan desil 1, desil 2 sampai desil sampai 4 dan 5 kan? Sampai desil 5. Tapi kalau kita prioritaskan di desil 1 dan desil 2. Kalau mereka Desil ada apa, Bu? desil itu tingkatan kemiskinan. Itu baru tuh, itu yang menentukan desilnya tuh BPS. Nanti kalau pian hendak tahu desilnya tuh pian bisa bertanya melengkapi ke BPS nanti. Nah, kalau mereka masuk di desil 5 ke bawah itu berhak kita kasih bantuan. Tapi kenapa yang lebih miskin ada, kenapa itu yang dibantu? Kalau kita dari dinas sosial kan tidak mungkin menjangkau ke 202 desa. Yang lebih tahu warganya yang memang prioritas dapat bantuan sebetulnya kan desa. Nah, itulah kendala kita. Kalau dinas sosial turun ke desa-desa itu mencari siapa yang hendak dibantu, apapun sih. Nah,